terendah. Saat Allah menciptakan roh yang suci. Roh yang suci ini dalam kurung disebut dengan roh al-qudsi. Nah, itu kan tulisan kayak itu. Roh al-qudsi kan jelas tuh dalam kurung roh suci itu adalah roh al-qudsi, atau orang-orang Nasrani menyebut dengan roh kudus. Nah, kudus itu suci artinya ya. Jadi bukan hanya milik agama tertentu lah istilah roh kudus ini. Jangan sampai kita umat Islam itu dianggap kolot gitu nah. Paham lah? Bah kenapa aja nyambet kudus? Malaikat Jibril itu disebut Rohul Kudus. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada penyebutan roh Al-Qudsi. Nah, atau yang disebut dengan Rohul Kudus. Ya kalau cuman kitanya aja jangan kolot gitu nah. Kadang-kadang ada yang wah aja kenapa aja gitu nyebut roh kudus. Nah, ini Islam kan masih aja. Nah, itu kan nyaman ditempeleng gitu orang kan artinya. Nah, kayak itu ada aku di streaming nyambatilah di Facebook, silahkan sebarkan di Facebook apa. Itu tulisannya itu. Saat Allah menciptakan roh yang suci, roh Al-Qudsi dengan bentuknya yang paling sempurna, ahsanit taqwim. Laqad khalaqanal insana fi ahsanit taqwim. Kan itu kalau dalam surah At-Tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, kenapa kita disebut sebaik bentuk? Karena bentuk manusia ini Muhammad. Ya kalau mim kepala ya legon. Ha ya kah? Ha pundak ya kalau mim pinggul dal betis. Karena disebut kita ini bentuknya nampak seperti Muhammad, nampak seperti bentuk Muhammad, maka disebutkan oleh para ulama ya kalau laqad khalaqanal insana fi ahsanit taqwim, dan kami telah jadikan manusia itu dengan sepaling baik bentuk. Nah, lalu dari bentuk yang terbaik itu sumaradatnahu asfala safilin, kemudian kami lemparkan mereka kepada tempat yang paling hina. Ya kalah tempat yang paling hina itu maksudnya adalah tempat bercampurnya antara nikmat dan sengsara. Itulah yang disebut dengan dunia. Jelas kalau di mana kita diciptakan Allah di alam lahut. Nah, Allah ingin mengembalikannya ke alam paling rendah, asfala safilin. Jadi ahsanit taqwim itu di alam lahut, asfala safilin nih di alam dunia ini. Itu benar, paham lah kalau-nya. Jadi kami turunkan sumaradatnahu asfala safilin, kemudian kami lemparkan manusia itu ke alam terendah. Ya dunia ini terendah. Karena di dunia ini pantas menampung pujian, di dunia ini pantas menampung cacian dan hinaan. Ya kalau mau di surga bang, kada pantas cacian, pujian iya, cacian kada pantas. Di neraka bang, wah itu gudang cacian gitu, pujian kada pantas di situ. Di dunia inilah gabungan antara nikmat dan sengsara, gabungan antara pujian dengan cacian. Maka dunia ini adalah gabungan antara serpihan surga sedikit dengan serpihan neraka sedikit. Itulah dunia. Ya kalau surga nikmat yang hakiki, nikmat berdetaan. Neraka sakit yang hakiki hanai, sakit rehanai berdetaan, kayap banget lagi pada kayap. Nah, maka gabungan antara nikmat dan sakit di alam dunia. Nah, kenapa Tuhan itu menurunkan manusia dari alam lahut ahsanit taqwim kepada alam mulki ini, kepada alam asfala safilin ini, ya kalau kepada alam yang paling rendah ini, untuk menyempurnakan kemanusiaannya dan mendekat kepadanya. Nah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, nah di dalam surah Al-Qamar ayat 55, ya kalau di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Nah, itulah. Jadi terserah Tuhan ya, hendak anda kita di manakah secara hakikatnya kan gitu. Jadi kenapa oleh Tuhan itu menciptakan manusia? Kenapa gerang sampai diturunkan ke dunia segala? Kenapa gerang? Ya untuk menyempurnakan iman manusia itu.
Nah itu. Ini supaya kita jangan menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam pangjah mau makan buah khuldi, lalu kita menderita hidup di dunia nih, kan ada sebagian orang kayak itu salah. Jangan Nabi Adam kada makan buah khuldi, kita kadida aja, kita langsung di surga aja. Iya di surga, dan kita pun berada hidup di dunia ini. Ya kalau salah. Nah, dunia. Ya kalau Nabi Adam asalnya di surga, dilempar Tuhan ke dunia, berarti ada hubungan di situ. Ada jalan, ada penghubung antara surga dengan dunia. Jangan kadang terhubung, kadang mungkin istilahnya kami turunkan. Kita umpamanya menginap di Hotel Ibis Arcadia lantai 6. Kemudian aku turun ke lobi. Berarti antara lantai 6 dengan lobi ada hubungan. Ya kalau dihubungkan oleh lift. Paham lah salah? Kan kada mungkin bahasanya turun, kan ada hubungannya. Aku menginap di lantai 6 Hotel Ibis. Pokoknya ditelepon, Waalaikumsalam, dia Ustaz, kenapa jurang? Ulun menghadangi di bawah. Hadang dulu, aku turun. Awalah aku turun ke lantai 6 ke bawah. Kawa. Kenapa kawa turun? Waalaikumsalam. Kenapa kawa turun? Karena ada jalurnya. Jalurnya, dan jalur itu berupa lift. Ya kalau salah. Amun kan di jalurnya di bawah turun. Nah itu. Nabi Adam dari surga turun ke dunia ada jalur. Nah, terhubung. Nah di mana jalur itu wallahu alam, cuman kita disuruh jalur bukan jalur. Nah, cuman kita ini kembalinya itu melewati jalur rohani. Ya kalau rohani. Nah, sekarang manakala sifat kemanusiaannya dan kedekatannya kepada Allah telah sempurna. Nah, bila kita nimisi sifat kemanusiaan yang sempurna dan kedekatan kepada Allah telah sempurna, itulah makam atau tingkatan para nabi dan juga para wali. Allah Ta'ala menurunkan roh Al-Qudsi, roh kudus atau disebut insan hakiki ini pertama dengan mengembalikannya ke alam jabarut dengan dibekali benih tauhid dan menaburnya melalui perantaranya. Perantara cahayanya roh. Nah, roh Al-Qudsi ini dipakaikan kiswah unsuriyah atau pelindung dari alam jabarut ini yang disebut dengan roh sultani. Ini sudah kalau kisahkan. Sudah kalau gon. Jadi roh Al-Qudsi. Ya kah? Nah, ketika turun di alam jabarut, ya kalau di apa ngarannya dilindungi oleh kiswah unsuriyah, kiswah itulah disebut dengan roh sultani. Kalau penjelasan dari guru kita tuh kayak ini emang gunai lawan bahasa lain. Kan di alam lahut rohnya itu kan roh Al-Qudsi. Roh Al-Qudsi di alam lahut itu dilapisi oleh kiswah unsuriyah. Kiswah unsuriyah yang melapisi roh Al-Qudsi di alam lahut, itulah disebut dengan roh Al-Qudsi. Jadi Nur Muhammad di alam lahut dilapisi oleh kiswah unsuriyahnya itu roh Al-Qudsi. Nur Muhammad turun ke alam jabarut dilapisi oleh kiswah unsuriyah. Kiswah unsuriyahnya itu artinya roh sultani. Ya, jadi roh sultan itu kiswah unsuriyah maksudnya. Itu turun satu lantai itu Pak maksudnya. Turun itu maksudnya berpindah. Jadi kayak ini. Satu lantai. Turun nih kini pemahamannya salah. Ini ada kapas. Kapas ini kan alam lahut. Dari kapas dipintal menjadi benang. Nah itu artinya turun. Bukan turun secara maknawi. Bukan turun secara benda nang mulai atas ke bawah tuh ada. Jadi harus dipahami lah bahasa-bahasa tasawuf nih. Turun ini bukan dalam artian bergerak dari atas ke bawah. Kita turun dari surga ke dunia. Apakah turun dari atas ke bawah? Oh, anggaplah turun dari atas ke bawah. Iya, kalau kita Indonesia atasnya situ, Amerika atasnya sini.
Brazil atasnya situ, Jepang atasnya sebelah sana, relatif pala. Akhirnya atas bagi kita, bawah bagi yang lain. Atas bagi buan sini, bawah bagi ini. Atas bagi sini kan situ, atas bagi sini kan kayak sini. Ya kalau kan. Nah atas bagi orang nih, boleh kita diam sini. Di mana aja di atasnya nunjuknya ke mana? Kasih tahu nunjuknya. Ya kalau tuh di atasnya situ. Bagi orang sini atas, bagi orang sini bawah. Nah itu maksud turun itu istilah aja salah. Tanazul itu istilah aja, artinya kelasnya menurun. Turun kelas dia orang, bukan turun fisik. Ya kalau misalnya kayak kita nih, ada orang misalkan apa kelas jadi kabupaten, lalu jadi kelas provinsi, kan naik kelas. Tapi naik di situ dia bukan tempat, ya bukan tempat secara fisik, tapi tempat secara maknawi. Alhamdulillah. Bahaya, asalnya provinsi, tapi karena kada mampu lagi, wah ke kelas kabupaten ya orang, turun kelas ngarannya, tapi bukan turun dari atas ke bawah. Nah kita salah ya. Itu turun dalam konteks proses penciptaan. Nah itu salah. Paham salah kayak itulah. Nah cuman kayak apa prosesnya dari alam lahot ke alam jabarut ke alam malakot ke alam apa mulki, wallahu a'lam. Tapi kita pahami itulah tahapan atau rentetannya seperti itu. Alam itu beda loh. Beda-beda alamnya, tapi terhubung. Nah, kayak kita nih dengan alam gaib, belain lah. Lain. Tapi terhubung, bisa melihat hantu. Nah, jadi beda, bukan berarti kada terhubung. Ruang tamu dengan ruang keluarga beda, tapi terhubung. Iya. Itu maksudnya. Oke salah. Nah. Begitu pula yang dilakukan di alam malakut, alam batiniyah, di mana di situ roh al-qudsi diberi nama jiwa aktif, roh sirroni, rawani, kemudian roh al-qudsi itu menuju ke alam mulki. Nah, di mana disebut dengan roh jismani. Nah, inilah. Di sini Allah menciptakan untuknya pakaian pelindung, kiswah unsuriyah dari cahaya alam mulki untuk menyempurnakan wujudnya agar tidak terbakar di alam mulki. Ini kan kisah semalam tuh. Jadi kayak itu aja lah di alam lahut Nur Muhammad. Jadi ini kayak itu kalau guru kami menjelaskan kayak itu. Di alam lahut kan zat wajibal wujudnya kan ahadiyah. Ya kalau ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Ahadiyah zat wajibal wujud sendirian Allah. Dari zat wajibal wujud zohir kepada Nur Muhammad tuh wahdah ngarannya. Dari Nur Muhammad jahir kepada alam semesta ta'yin salis, ta'yin yang ketiga. Itulah wahidiyah. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Di alam ahadiyah apa ngarato? Di alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Di alam lahut roh Nur Muhammad, ada Nur Muhammad di situ loh, dilapisi oleh pelindung. Pelindung itulah disebut dengan kiswah unsuriyah. Kiswah unsuriyahnya disebut dengan roh al-qudsi. Itu di alam lahut. Turun ke alam malakut, ya kan? Nah, kada turun ke alam jabarut dahulu. Kan habis alam lahut hanya alam jabarut. Turun ke alam jabarut, Nur Muhammad dilapisi oleh kiswah unsuriyah. Ngaran kiswah unsuriyahnya itu adalah roh sultani. Turun pulang ke alam malakut, dari alam jabarut ke alam malakut, alam ketiga, dilapisi oleh kiswah unsuriyah roh rohani. Turun ke alam malakut roh jismani. Nah, paham tuh salah? Roh jismani, kiswah unsuriyahnya. Padahal Nur Muhammad dalamnya, cuman pelindungnya roh jismani di alam mulki tadi. Adapun di alam malakut roh rohani, di alam jabarut roh sultani, di alam lahut roh al-qudsi. Paham tak? Jadi roh al-qudsi ini level atas, yang kedua roh sultani, yang ketiga roh rohani, yang keempat roh jismani. Di dalam tubuh kita Nur Muhammad dilapisi oleh kiswah unsuriyah roh
jismani. Maka nang bergerak itu hakikatnya Nur Muhammad yang dilapisi oleh roh jismani itu jadi. Nah, kayak Fajar lumayan pusing kan? Asik. Ya kalau Don. Berarti dua lapis sih boleh kayak gitu. Dua lapis kan. Iya. Maksud misal berlapis-lapis tuh kayak apa maksudnya supaya kita satu pemahaman dulu. Kan Nur Muhammad. Iya. Lapisi. Iya, kiswah unsuriyah. Iya. Nah, jadi Lapisi bilang gitu lah. enggak, karena kayak itu. Nih, anggaplah nih alam lahir. Ya, kan ada 4 etapa alam. Ya. Alam lahir, oke. Alam yang kedua apa? Jabarut. Yang ketiga alam malakut. Yang keempat alam mulki. Alam mulki ini alam dunia. Allah zat wajibal wujud bersendirian. Pada saat Allah sang wajibal wujud bersendirian, ini ngarannya masa ajali. Ajali itu dimana hanya Allah zat wajibal wujud yang bersendirian. Tidak ada satupun makhluk. Ini tuh bang. Bapak Tuhan Allah alam udahlah pokoknya hanya zat wajibal wujud yang bersendirian yang ada. Ya kalau ujar Tuhan kuntu kanzen mahfian, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku hendak dikehendaki, maka dari zat wajibal wujud zohir kepada Nur Muhammad. Oke, hanya kita bicara Nur Muhammad di sini salah ya. Nur Muhammad yang kenyataan zat wajibal wujud, sebagaimana benar kenyataan apa sudah atau clear lah. Nah kita sekarang bicara Nur Muhammad. Nur Muhammad ini akan diturunkan Tuhan dari alam lahir ke alam mulki, ya melewati jabarut dan malakut kan, tapi dari alam lahir turun kepada alam mulki. Nah, pada saat Nur Muhammad di alam lahir ini dilapisilah Nur Muhammad itu dengan kiswah unsuriyah. Kiswah unsuriyah nang melapisi Nur Muhammad itu adalah roh al-qudsi. Ini di alam lahir. Nah, begitu dari alam lahir turun ke alam malakut, berganti lapis. Pahamlah. Nah, kan lagi roh al-qudsi nang melapisi. Berubah kiswah unsuriyahnya itu menjadi roh sultani. Ganti. Tapi Nur Muhammad ini nang itu jualah. Kenyataannya nang belain. Jadi di alam lahir kenyataannya roh al-qudsi, di alam malakut lapisannya atau bisa juga kenyataannya bisa roh sultani. Dari alam jabarut ini turun ke alam ketiga lah, alam malakut. Nah makanya Nur Muhammad tadi turun tanazul itu kan dari atas ke bawah, bukan, tapi paham ya kalau salah, bukan turun dalam artian turun fisik, ada turun makam, turun kedudukan roh. Nah di alam yang ketiga ini misalnya Nur Muhammad itu dilapisi oleh kiswah unsuriyah, rohani. Turun ke alam yang keempat, alam mulki. Nur Muhammad tadi juga dilapisi oleh kiswah unsuriyah roh. Sekarang ini roh dalam kita apa? Roh. Padahal roh jismani itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Kayak itu maksudnya. Karena di alam malakut roh roh rohani kenyataan daripada Nur Muhammad. Karena pulang di alam jabarut roh sultani kenyataan daripada Nur Muhammad. Karena pulang di alam lahut roh al-qudsi kenyataan daripada Nur Muhammad. Begitulah pahamnya. Oke, gimana? Paham Fajar? Paham? Amunnya kada paham karena diulang-ulang rekamannya. Jarai. Karena kadang waktu menyampaikan sekarang mungkin masih apa maksudnya? Tapi karena begitu karena kita mengupload di YouTube, dicerna bujur-bujur toh, insyaallah dapat. Intinya kayak itu aja deh. Punya kada paham, mudah-mudahan Allah maftah alaina abwabal fahmi wa abwabal khair. Kayak itu hanai. Mudah-mudahan Allah taala membukakan pintu kepahaman dan pintu kebaikan. Itu aja intinya, sudah paling salah ya kalau salah. Telah. Itu maksudnya penjelasan dari paragraf ketiga. Nah, di sini
dalam kitab Sirul Asrar ini dianggap Nur Muhammad itu dinamakan roh jadi kiswah unsuriyahnya tadi dijadikan nama roh. Ya kalau lah paham, jadi ya istilah tuh kada apa lah, yang penting pahamnya kayak itu. Intinya kan Nur Muhammad tadi kan turun dari alam yang paling atas, dari alam lahut kepada alam mulki. Alam mulki itu alam dunia nih, alam syahadah, itu alam kenyataan. Oke. Sementara tujuan utama diturunkannya ruh al-Qudsi ke alam terendah ini asfal alam dunia maksudnya adalah untuk mendapatkan derajat yang lebih mulia dan menambah kedekatan kepadanya dengan hati dan raga. Kemudian Allah menaburkan benih tauhid di relung hatinya sehingga tumbuh kuat menjadi pohon tauhid. Maka kemudian keluarlah darinya buah tauhid untuk memperoleh keridaan Allah Ta'ala, seperti yang dikatakan seorang penyair, kami ranting-ranting pohon yang tinggi menjulang, yang penuh dengan buah tauhid. Tak ada rasa takut di hati kami, meski orang-orang yang berjalan ingin melempar batu ke kami. Wah, ini puncaknya gunanya. Ya kalau bila orang sudah wattaqulil hayyil ladzi la yamut, berpasrah kepada zat yang maha hidup, bukan kepada yang mati. Kita ini mati hakikatnya, yang hidup tuhnya. Ya kalau saat buktinya saat kita hidup karena apa? Jantung berdetak. Jantung berdetak tuh kita kah nang menyetel? Kan tidak. Bergerak seorang itulah nang menyebabkan kita hidup. Nah, siapa yang menggerakkan jantung? Allah. Berarti yang hidup itu siapa? Ya Allah. Itu aja selesai deh. Kita hidup tuh karena hu yang bergerak. Jantung tuh kan hu. Ada 4 kalau paru-paru tuh kan ada 4 anunya kalau ruang. Ya kan? Jantung pun ada 4 ruang kalau 4 bilik kalau di jantung tuh. Ingat belajar biologi bahari ya kalau. Itu kenapa 4 tuh? Nah, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah itu kan apa? 4. Coba ingatlah kita belajar biologi bahari. Jantung itu kan 4 bilik gon. Paru-paru 4 bilik juga. Hati 4 bilik juga. Ya kalau namanya apapun lah ini istilah-istilahnya. Nah, jantung nang 4 bilik tadi. 2 paru-paru nang masing-masing 4 bilik tadi. Hati dan limpa yang masing-masing 4 bilik tadi adalah dalam pergerakannya itu kita mengontrol. Bergerak seorang kalau itu sah. Nah, kita kadang menggerakkan itu loh. Tapi karena si jantung itu bergerak sendiri, membuat kita kawa bergerak. Karena si jantung itu bergerak seorang, membuat kita kawa pandir. Coba, pandir siapa itu? Gerak siapa itu kalau begitu? Berarti hakikatnya nang bergerak itu bukan aku. Ya kalau aku nah, masa kita kada sadar? Kalau pokoknya memarasnya jantung nih kada berlebihan. Anu istirahat barang 5 menit. Aja jantung istirahat. Aku 5 menit istirahat, kau berumuran di jantung. Kan kayak itu. Kada juga kan. Nah, berarti Tuhan nama hidup apa? Nah, saking hebatnya tawakal orang itu salah. Seandainya ada orang hendak melempar batu kepadanya, ini kada takutan. Ansal tidak takut inya dengan lemparan batu. Itu bahasanya artinya tidak takut dengan problem atau permasalahan dunia. Nabi kan kayak itu. Lawan Abu Bakar tolak ke Taif sakotaan mencaci. Ya mencaci orang kada bapak. Ini dilempari batu hapulang. Ya mun dilempari batu kada bapak, dilempari kotoran hapulang, Masya Allah. Amun seorang jangankan sakotaan mencaci, sakadudukan bangko nambah keliling aja. Udah lagi aku mengawan aja. Kayak takala itu kita. Termasuk nang tukang pandir di muka ngene. Ya kala. Nah, Nabi Muhammad Masya Allah dipadahkan gila, dipadahkan majnun, dipadahkan apa itu Nabi itu pandai-pandai ada karuan padahal Quran gitu. Hanai, gunai.
dianggap tahu tuh ngoceh kadang karuan lah bahkan pandir kan baku mortis ibu kayak itulah. Padahal nang dipandilakan Nabi itu Al-Quran dianggap orang pandir kadang karuan bayangkan. Saking hebatnya tawakal Nabi. Itulah perintis sejati. Itu kalau salah. Ya kalau kadang-kadang ada orang yang ya tadi. Makanya orang nang bagus itu ya kalahan. Orang nang berpengalaman. Kemudian ingin menceritakan berdasarkan pengalamannya. Karena guru nang paling baik itu adalah pengalaman. Nah, termasuk wali-wali yang menyusun formula sampai kepada hakikat, sampai kepada makrifat. Itu melalui pengalaman tajribahnya wali. Tapi kalau orang yang kada pernah berpengalaman, berstatement dan memberikan motivasi kepada orang lain, ini kada pengalaman, dia dihujat. Enaknya tuh jadi perintis. Ya, Kamu nggak tahu jalan. Bahaya. Kamu yang buka jalan. Itu asiknya. Apa asiknya kan berduit? Mun aku kan dihakon, mun aku mun kawan jadi pewaris pak. Artinya hidup tuh kan begitu sulit gitu. Nah itu. Nah jadi ya tapi kan kekanakan sih. Ya. Cuma maksud tuh kayak ini maksud tuh jangan kita tuh kada sesuai pengalaman. Nah adapun yang kita ulah nih, kita nih bukan berdasarkan pengalaman kita juga, tapi kita membaca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi secara hakikat kita mengaji lawan si Sidin. Ya kalau bukan mengaji dengan kitanya, ya kalau karena aku baca kitab, kemudian aku menjelaskan. Nah jadi secara tuh hakikatnya kayak itu. Marilah kita bersama-sama menjalani. Bukan misalnya kayak ini kitab kadeda. Nah jadi kayak inilah caranya lah. Nah jadi kan seolah dari aku seorang. Ya kan kita kan membaca. Ya kalau kita sama-sama ya kalau gak nama Faisal juga membaca kitab. Nah kemudian apa yang tertulis di dalam kitab ini kita sampai kita sama-sama belajar. Meski orang-orang yang berjalan ingin melempar batu ke depan, Nabi itulah. Nah, jangannya aku kayak Pak Kahle. Makanya Habib Umar tuh kan menangis begitu disambut orang. Nangis Sidin. Kenapa? Aku jadi Sidin dakwah disambut kalian dengan pelukan hangat. Disambut kalian dengan ya kalau rasa senang, rasa cinta. Disambut kalian dengan kursi empuk. Nabi kita disambut dengan lemparan batu di sini. Ini kalau itu kalau itulah. Nah itulah. Allah Ta'ala juga menumbuhkan benih syariat di relung hati agar nantinya tumbuh subur menjadi pohon syariat dan menghasilkan buah derajat pahala surga melalui amal-amal. Nah jadi pohonnya tuh syariat, buahnya tuh surga. Tuh natijah, buah tuh natijah artinya. Pohonnya rambutan, buahnya apa sal? Rambutan. Pohon tuh syariat, buahnya bang pahala. Pohon itu nah tarikat, buahnya bang makrifat. Jadi makrifat tuh buah, samroh buah, nah, atau hasil atau natijah dari sesuatu itu disebut dengan buah. Nah, kemudian Allah memerintahkan seluruh lapisan roh tadi, roh jasmani, roh sirrani, rawani, roh sultani, roh al-qudsi. Nah, di sini di alam malakut disebut dengan roh sirrani, rawani lah. Nah, ya kalau di dalam kitab sini ya lah. Kemudian disebut roh sultan al-qudsi untuk memasuki jasad. Kenapa ini 4? Padahal yang tadi juga paham ya kalau hakikatnya tadi roh nang melewati berbagai etapa tadi masuk ke dalam jasad. Maka Allah menempatkan setiap roh pada ruang yang telah disiapkan. Roh jismani di dalam jasad adalah antara daging dan darah. Sementara ruang bagi roh rawani adalah hati. Roh sultani di mata hati, sedangkan roh al-qudsi di resa. Disitulah salai tinggi alam keempat alam tadi dalam diri kita. Itu maksudnya. Kan itu kan kalau teksnya itu kan kayak itu. Roh jasmani itu Allah letakkan antara daging dan darah. Itu udah kita pahami secara zahir. Jadi roh kita ini
antara daging dan darah. Di situ lah roh. Kenapa tangan ini bisa bergerak? Karena antara daging dan darah tangan ini terdapat roh. Kenapa muntung ini sama pandir? Karena di antara daging dan darah yang terdapat dalam mulut ini ada roh. Oke? Ini abstrak beritaan sal. Kada kayak belajar fikih nama kata biar jelas kan. Nah, cuman sebelum aku ke situ aku nak protes dulu sedikit. Artinya sebagian orang kadang-kadang belajar apa aja, belajar tasawuf aja. Kayaknya dulu tasawuf, fikih aja dulu aja. Jadi sangka buruk. Menyangka orang fikih orang belum beres. Padahal musia fikih orang sudah beres. Nah, ya kan kada pas juga. Dan manusia kada kalau dipukul rata kayak itu. Ya kalau ya memang ada orang akan tahu lalu. Ada juga orang sudah ya Allah salah. Nah, ada juga sudah alim. Nah, itu. Nah, jadi roh antara daging dan darah itu roh jismani. Antara daging dan darah di dalam sini maksudnya. Di dalam awak kita, di dalam tubuh kita, menyeluruh seluruh tubuh. Itulah yang disebut dengan roh jismani. Ya kalau itu yang pertama. Yang kedua, apalagi roh rawani atau roh rohani. Nah, ya kalau aku sih nyambatnya roh rohani dari guru-guru kita lah. Kada apa istilah itu kada masalah. Wah guru ingin belajar dari guru pian roh rohani. Di sini tertulis roh rawani. Lah sama Ini apa warnanya? Putih aja orang. Nah saya pun nyambat white. Lain white, putih. Lain. Ini apa warnanya? Blue. Nah saya pun nyambat ini apa warnanya? Biru. Hendak ikam sambat blue. Hendak ikam sambat biru. Ya bujur berita. Hijau. Ini warnanya hijau. Bahkan ikam nang babinian tuh aja. Merah tuh ada merah toska, biru tuh ada biru toska. Aku asalku biru beritaan. Biru komplek. Kada tahu aku biru toska, ini biru toska aja. Ini biru ano, ini biru ano aja. Awak ini tahunya biru toha loh, biru ano. Itu kita sebut hijau kadang-kadang. Ya kalau salah. Iya kalau. Nah, itulah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita kada paham juga nih biru toska, ini biru apa aja. Wah. Jadi kada masalah lah musyakatal fil istilah, kada perlu kita mempermasalahkan istilah. Nang penting penjelasan daripada istilah itu paham itu apa. Ikam hendak sambat air, hendak sambat water, hendak ikam sambat ma, terserah. Ya kalau nah banyu, denom, terserah. Nah, jadi kan usah dipersoalkan lah. Ya kadang-kadang ada orang. Nah sekarang ini disebut apa? Merah loh. Siapa yang pertama kali orang menyebut ini dengan kata merah? Kan pernah kita berpikir. Orang Inggris menyebutnya red. Siapa yang pertama kali menyebut ini di Inggris sana dengan kata-kata red? Kalau kita sebut ini hijau bang, salah lah. Kan ini salah sebujurnya. Ya tergantung kita memaham aja. Karena ini, kenapa yang disebut merah? Karena istilah yang disepakati secara konsensus. Ini merah. Ya kalau mun kita kan disebut, aku hendak mengarang ini iblak, diminta kayak itu. Warna apa? Warna iblak aja. Kita bertanda sama jelisan aja yang sepakat boleh ngaran warna baru. Ambil akan bang sebidul iblak. Pasti ini salah kau ambil. Nang penting kan sama maksudnya. Ini maksud kok sampai kita akan terjebak dalam persoalan istilah. Tapi orang banyak memang bahasa yang disepakati. Ya kalau tapi bukan berarti kita menyebut dengan kata lain itu salah. Tergantung komunitas mana namanya sepakati. Cuman kendalanya itu sulit benar berinteraksi. Ya kalau dikatakan salah tidak juga. Oh, kalaupun ada orang mengatakan ini biru aja, oh salah aja kita. Itu maksudnya salah, menyalahi kesepakatan yang ada, bukan menyalahi secara mutlak. Paham belajar? Menyalahi kesepakatan. Orang sepakat menyebut ini abang. Kalau sebut biru itu menyalahi kesepakatan yang ada.
orang sepakat se-Indonesiaan mengatakan ini merah. Itu aja. Jadi yang salah dalam konteks salah terhadap kesepakatan yang ada. Mutlakkah? Ya kada, terserah aja. Nah sama kayak ini, kita ke hutan nemu bunga aneh. Bunga apa ini? Bunga apa? Bila beritaan kalian tahu, coba mau kita takutkan ke kampung lain, bunga apa? Padahal jangan ngarannya seorang. Ya kalau, kenapa ngarannya? Karena orang menyebut mawar, melati, apa itu juga mengarane. Tapi salah ya. Tidak semua penemu itu diketahui siapa penemunya. Contoh nih, penemu istilah merah terhadap warna ini. Siapa? Penemu kata skibidi terhadap jelek dalam bahasa gen alpha. Siapa pemulaan? Skibidi. Ya kalau the weather is Ohio, kan kayak itu artinya. Ya kalau hari ini the weather, cuaca is Ohio. Ohio itu jelek artinya. Skibidi banget ya. Maksudnya nemu kawan kena kasihan aja. Waduh, minus 1000 aura. My minus 1000 aura. Ada kita bahari umar untuk banget nesai. Ini minus 1000 aura akan ini. Ya kalau jar, ajar nah. Sigma boy. Tapi memang generasi yang terdahulu akan mencela generasi yang terkemudian. Itu pasti kita. Generasi deto kita itu mencela generasi kayak kita. Ikamnya kada bisa apa-apa aja. Deto hari perang lawan Belanda. Ikam lawan Maryam aja takutan. Deto mau bener dihiga meledak Maryam kada bapak. Generasi kayak kita menghina generasi abah kita. Ikamnya masa kada tahu bahwa daun ini bisa mengobati ini, bahwa daun ini bisa mengobati ini, masih kan nggak tahu. Itu generasi abah kita. Generasi abah kita menghina generasi kita pulang. Abah bahar itu makan tempe aja. Ya kalau abah bahar itu sakit, ikam bahar itu mengeluh. Generasi kita menghina pulang di bawahnya. Ikam tuh menyipak gula nang karena betis sedikit dia menangis. Abah bahar itu kan sandal luka betis tahu lah. Nah, paham lah kan? Artinya tiap generasi itu mencela generasi sesudahnya. Tapi semakin ke belakang generasi itu semakin lemah. Berarti kasih banyak kayak itu. Kenapa? Karena ketika dunia semakin nyaman, mental itu semakin turun. Ya kalau wah ini banyak akan pengiringan. Zaman kita bahari, oke lah karena terlalu banyak. Zaman abah kita bahari sehat-sehat beritaan. Coba zaman ayah kita bahari rata-rata orang panjang umur. Zaman abah kita masih 50-60 tahun. Zaman kita 20 tahun banyak lagi kupar. Manusianya kayak itu. Zaman akan kena semakin lama lagi. Jadi kemampuan untuk bertahan hidup semakin lama. Kenapa? Karena dunia semakin nyaman salah ya. Akhirnya antara generasi yang satu dengan generasi yang lain saling mencela. Nah, kita pulang gen alpha ini mungkin akan mencela gen di bawahnya lagi. Beta mungkin. Masa kamu nggak tahu fair apa istilah itu kan tahu lagi. Tapi anehnya generasi kita mencela generasi yang terdahulu karena kegagapan mereka terhadap teknologi. Generasi yang terdahulu mencela generasi kemudian terkait dengan kekuatan fisik. Itu jadi keluhnya. Jadi generasi sekarang dicela karena kekuatan fisik berkurang. Generasi terdahulu dicela karena ketidakmelekan akan teknologi. Kira-kira generasi tahun 1900-an sudah zaman revolusi industri itu mencela masa pakai kuet, pakai mesin dong. Nah, kira-kira. Nah, ya kalau jar. Nah, akhirnya apa nilai itu relatif akhirnya. Itu salah. Nah, roh rawani di dalam hati. Hati ini bisa perasaan. Nah, itu roh rawani atau roh rohani itu di hati. Roh sultani di dalam hati.
Di hati itu ada pulang fuad ngarannya. Fuad tuh intinya hati, core of the core. Hati itu intinya, di dalam hati itu pulang ada pulang chipnya, jangan bahasanya tuh ngarannya fuad, chip dalam hati. Bukan ketua RT, ini fuad di dalam hati itu lain. Nah, ada orangnya, aku kata cuma kayak nonsidenta. Nggak ada yang nonton orangnya. Ada bapak ya lo sah. Nah, di dalam itu lagi ada lagi roh, saya rasa ya legon. Nah, rasa itulah rahasia di balik rahasia. Saking rahasianya rasa, jadai ikam hendak membongkar kada kawan. Yang ajar, contoh ajarlah, ikam bakawan lawan orang yang kada berisi ilat. Ilat kada berisi nih. Ilat kada berisi kan apa indra pengecap arah perasa itu kan ilat. Nah, tiba-tiba nyebut akun jar aku nih seumur hidup mulai latihan sampai wah ini ilat kada berisi. Jadi kada tahu aku rasanya gula kayak mana merasa gula ilat kada ada. Nah, coba bang padahkan ini kan orang beritahuan nih. Beritahukan kepadaku, gambarkan kepadaku rasa gula itu kayak apa sampai aku paham walaupun kada merasai kayak pada jelaskan. Adakah kita kemampuan untuk menjelaskan itu? Ujung-ujungnya jangan jadi kamu berilat kawai kamu rasain. Biar dia makanya Itulah saking rahasianya rasa dibongkar kawa. Coba mon masih kawa dibongkar belum rahasia lagi. Rasa tuh melekat pada semua orang, tapi antara orang yang satu dengan orang yang lain kadang mampu membongkar. Tuh saking rahasianya. Dan pertanyaannya, ya kalau Gon, pernahkah kita berpikir ketika kita sama-sama minum limus ini, apakah yang kurasakan terhadap limus ini sama dengan dirasakan Faisal terhadap limus ini? Buktinya aja. Kita julungi bingka, kita sehatnya kita manis kepada orang gering. Jadi orang gering pahit. Ayo. Berarti ada peluang benda yang sama dirasakan dengan bentuk rasa yang berbeda. Pertanyaannya, kita nih minum ini, lalu kayak pemberitaan manis, sepakat pemberitaan manis. Pertanyaannya, apakah yakin manis yang dirasakan kok sama dengan manis yang dirasakan ikam? Atau jangan-jangan kita hanya bersepakat kepada kata, tidak bersepakat pada hakikat? Jangan-jangan kayak itu. Ya kalau kan, atau jangan-jangan kita hanya bersepakat kepada kata ya itu manis, tapi belum tentu bersepakat kepada hakikat. Kenapa? Karena kita kada bisi alat atau kada bisi cara untuk mengkonfirmasi bagaimana hakikat yang dirasakan kawan. Jangan-jangan gitu. Ya lagi ini kan dulu ulang nih artinya saking rahasianya. Tersembunyi rasa atau tersembunyi dia. Tidak ada yang mengajarkan rasa. Contoh, seakan-akan TK. Siapa tahu apa rasa cabai pedas pedas? Itulah rasa cabai. Kayak itu aja. Tapi apakah guru memadah bisa menggambarkan kepada si murid itu rasa cabai? Kada kau nggak, kecuali dia guru coba kamu cicipi sendiri. Padas, itulah. Tapi dalam perkiraan guru, dikira guru pedas yang ia rasakan sama seperti pedas yang dirasakan oleh muridnya. Jadi kadang-kadang antara guru dan murid bersepakat dengan kata pedas. Hakikatnya Pak, masing-masing lah yang mengetahui. Itulah jarak. Gitu salah. Nah, jadi selama ini aku tak mimpi ya. Kan kita kan kadang-kadang versi kita kayak ini ya kita kadang tahu versi kawan. Asal kepanasan dia ya kadang-kadang. Asam-asam ya kadang-kadang. Bisa juga Tuhan menyetel kita berbeda ayo. Bisa jadi nangku sambat masam ini sebujurnya manis versi Faisal. Cuman dia nyamanakan Tuhan kan bisa juga. Mana kita tahu? Ekstrimnya kayak itu. Ya kalau salah. Ya kalau aku nih manis versi kayak ini. Karena aku merasakan masam. Wah nyaman ya aku nah manis. Nyaman manis pada masam. Karena Rehan bisa jadi disetel Tuhan nang masam tuh nyaman baginya. Tapi karena
ketika ilat menerjemahkan rasa itu berbeda dengan terjemah yang berbeda. Kan bisa aja kayak itu. Coba ini paham lah deh. Nah, itulah rasa saking rahasianya kalian nggak tahu. Nah maksud ulang itu ya supaya kita sadar bahwa yang rasa itu berbeda. Setiap lapisan roh itu memiliki ruang masing-masing di dalam jasad dengan tugas dan urusan yang berbeda-beda. Setiap bagian memiliki potensi, memiliki hasil dan manfaat dan yang mendatangkan keuntungan baik lahir ataupun batin. Keempat jenis roh tadi punya fungsi. Ya kalau masing-masing mengambil peran di situ. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap manusia mengetahui tata cara berhubungan atau bersosialisasi dengan roh-roh itu di alam wujud jasad. Karena apapun daya upaya yang ia lakukan di alam itu, kelak di akhirat akan dimintai pertanggung jawabannya. Nang manggewi jasad, roh yang bertanggung jawab, dan hakikat pergerakan jasadnya gerakan roh ya kalah. Nah, jadi apapun yang digawi roh akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ketika roh kita tuh masih punya kita, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka oleh sebagian para ulama ma'rifat memadahkan supaya kada dipertanggungjawabkan, hilangkan roh kita, leburkan kepada dia. Ya kan? Kalau sudah melebur kepada dia, ditakoni malaikat marrabuka, anak wahia, aku dan inya. Kan lain di malaikat. Di kita manusia malaikat. Nah, kamu malaikat bisa jadi kayak itu. Ya kan bisa jadi kayak itu. Nah, jadi kita harus apa? Jadi apanya wahid? Ya Allah, kita wahid. Iya, Allahu wa Muhammadun wa Adamun wahid. Nah, karena itu meleburkan ke situ salahnya. Meleburkan kepada hak yang satu. Nah, itulah tujuannya sebenarnya. Itulah tujuannya sebenarnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka apakah tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 13, ya kalau wa kullal insan alzamnahu ta'irakum fi unuqih, itu artinya, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, kami gantungkan amal perbuatannya itu fi unuqih, di lehernya. Nah, jadi maksudnya bukan benar-benar digantung, maksud setiap perbuatan kita dari awal lahir sampai meninggal dunia ya ditentukan Tuhan teh. Ya kalau salah hakikatnya kita berjalan di dalam takdir. Wa qulna insan alzamnahu ta'irakum fi unuqih, dan manusia amal perbuatannya termasuk nasibnya di akhirat, apakah nasib positif ataukah nasib negatif, itu ta'irakum fi unuqih. Nah, Allah Ta'ala akan gantungkan di lehernya. Jadi Allah Ta'ala tuh akan gantungkan fi unuqih, ya kalau salah pada unuknya itu, pada lehernya itu tergantung apa perbuatan-perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu positif, apakah perbuatan kita itu negatif, apakah perbuatan kita itu bujur dan salah secara hakikat dan apa secara syariat, itu digantungkan Tuhan. Nah, kayak tersalah. Jadi roh nang berbuat, roh lah nang bertanggung jawab di akhirat. Ya kah? Nah itu. Nah jadi itulah hakikatnya. Maka nang hidupnya roh, bukan jasad, roh nang hidup ini. Nah ya kalau karena jasadnya bisa kada bergerak lagi. Ya kalau roh lah nang hidup. Cuman roh di dalam jasad, jadilah ini jiwa, nafs. Jiwa itu roh nang terkontaminasi dengan jasad, itu disebut dengan jiwa. Roh itu bersih asalnya, begitu masuk ke dalam jasad terkontaminasi itu roh dengan jasad,
maka berubah menjadi nafsu artinya jiwa, lalu jadi nafsu dia roh bakal hendak. Nafsu atau ngarannya jiwa yang terkontaminasi dengan jasad. Roh asalnya kan ada bernafsu, begitu masuk ke dalam jasad hanya bernafsu. Roh kita lagi kecil kan kami bernafsu dengan lawan jenis, umpamanya atau nafsu seksual dan sebagainya. Tapi begitu si roh ini beganal, ya kalau jenis. Nah, fungsi-fungsi organ jasad nih berfungsi, ya kalau salah. Nah itu semakin mengontaminasi roh. Maka datanglah pikiran-pikiran yang kadang-kadang kadang telah dosa. Ya kalau ketika lagi halus melihat telanjang, itu contohnya lakian nih, ini kan dijorok ada bangsa. Cuma kita bicara dari sisi perubahan hidup manusia. Lakian melihatnya kadang-kadang bisa telanjang, telanjang, malah tapi begitu buyan dewasa, telanjang tuh. Jadi itu menjadi ya kalau salah, bahkan kan bersuara lagi. Nah itulah, itu terjadi perubahan di situ. Terjadi perubahan. Nah karena jasad ini itu mempengaruhi roh, an-nafs. Maka roh tuh kan lagi disebut roh tapi disebut an-nafs. Nafs itu artinya jiwa. Jiwa itu roh yang terkotori dengan jasad. Raga itu jasad, jiwa. Jadi jiwa itu roh kotor. Bahasanya kan kayak itu, terkontaminasi oleh jasad. Yang asli roh, ya baik roh bersih, sultani dan seterusnya. Tapi begitu roh tuh masuk ke dalam jasad, roh tadi berubah dari roh menjadi jiwa. Kadang lagi disebut roh, disebut jiwa. Kenapa? Karena terkontaminasi dengan jasad. Itu kan ya. Berarti jiwa ini roh yang terkotor. Iya, buktinya jiwa itu bisa berdosa. Maka menjadi nafs. Nafs kan jiwa. Ya ayat Tuhan nafs, wahai jiwa yang tenang, jiwa. Nah nafs ini menerigatnya jadi nafsu. Nafsul amarah, nafsul lawamah. Nah itu roh yang terkontaminasi tadi bisa jadi nafsunya. Kayak air itu kan ada masalah. Amunnya murni, kayak begitu terkontaminasi bercampur minyak, itu dah. Ya kalau bahkan disebut air mah bisa ada lagi deh. Ya kalau salah, kucirin, hilang deh airnya, kucirin jadinya, lumpur dia. Air dicampur tanah, kentalan tanahnya tuh jadi lumpur. Nah itu. Ya kalau kan lagi sama orang air, hilang airnya itu lo kucirin. Kamu salah-salah ada sama purikin, jatuh tersalah sabet kawan. Nah, ada apa salah? Roh tuh pas dari jasad lo, bedanya bersih lagi lah. Nah, kalau yang membawa iman husnul khatimah, ya tadi roh. Pas dari jasad. Iya, kalau dia kotor ya jiwa aja dia. Jiwa lah, tapi ada jiwanya lah. Iya, makanya itu tathir quluban, membersihkan roh. Ya kalau supaya bukan nafs dalam diri kita nih, bukan nafs tapi roh. Nah kita sambat di dalam ini nih, roh tuh majazi, padahal jiwa. Kalau hendak ke dalam jasad roh itu artinya bersih, kewal itu roh di dalamnya. Namun kita pang jiwa, roh tua cuman terkontaminasi. Kayak apa ya lah? Ini satrop dia orang, banyak juga cuma tak campur. Teh banyak juga cuma tak campur. Ada orang ini banyak air bening kan gitu sah ya. Ibarat balon itu diisi air nang bening kah atau diisi air putih kah, kan mengembang aja juga ya. Sama aja kalau jar, jadi mengembang begana juga itu balon. Nah cuman bedanya nang di dalamnya itu ya kalau sahan. Jurang sama-sama kayaknya ini sama-sama hidup, ini sama-sama mengembang sama. Cuman yang satu dalamnya apa? Banyu. Yang satu apa? Setro. Satu teh. Yang satu apa? Teh. Tapi sama nah kanyol-kanyol. Ya ada bapak. Ya memang kalau di luar itu sama-sama kanyol-kanyol kan kedua tulang itu. Kan balon tuh kan kanyol-kanyol kedua tulang itu kan. Nah, itu.
Sama kayak kita, sama gue hidup, sama hanya bergerak, sama hanya iya. Tapi penggeraknya jarai, nang di dalamnya itu berbeda. Nah, kayak Pak Sal, ada yang dipertakonkan Sal. Kalau makhluk lain itu bentuknya Muhammad loh gue. Misalnya jin gitu. Jin Muhammad, kalau binatang kan hakikatnya Muhammad, tapi bentuknya ada Muhammad Pak. Malaikat Muhammad pasti hakikatnya. Tapi yang terbaik manusia yang sempurna Muhammadnya itu. Hakikat bentuknya kan kayak itu. Nah, selanjutnya kita pasal ketiga, roh di dalam jasad itu kita sambung pada minggu yang akan datang. Kita lanjutkan ke kitab yang kedua, Akbar. Daqaiqul Akhbar. Daqaiqul Akhbar, mana Daqaiqul Akhbar? Daqaiqul Akhbar halaman berapa Sal? 24. Halaman 24. Oke. Berarti 25 lah Gon. Habis kesalahan sudah. Iya. Berarti 25 lah. Iya. Bab 10 keadaan bumi dan kubur. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Seruan bumi. Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya bumi itu memanggil-manggil setiap hari dengan 10 kalimat. Nah, ini yang aku kisahkan semalam. Bumi ini berkuriak. Dan itu setiap hari. Tapi kita sebagai manusia kadang mendengar kuriakan bumi itu. Nah, cuman ini kuriakan gaib. Maksudnya suara batin. Itu ceritanya. Hai anak Adam, jar bumi tadi, engkau berjalan di atas bangkungku. Dan engkau akan kembali ke dalam perutku. Ya kalau kita nih berjalan di punggung bumi, dikatakan kita akan kembali kepada perut bumi. Yaitu kisah semalam tuh. Engkau berbuat maksiat di atas punggungku dan engkau akan disiksa dalam perutku. Hati-hati tuh. Bila maksiat, bila taatnya mana? Engkau tertawa di atas punggungku dan engkau pasti akan menangis di dalam perutku. Maksudnya tertawa ini kan memikirkan akhirat, lain tertawa pengajian. Ini kan kadang-kadang bisa juga orang salah paham. Kada boleh hidup di tertawa. Memang orang mau terus leh. Tuh ada di sana. Engkau tertawa di atas punggungku. Maka nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Berhenti ujar si Ano tadi. Kada boleh tertawa. Memang merangut. Nang kayak muha dikacak, kayak kerupuk dikacak itu. Ya kan kada kayak itu juga. Ya boleh aja tertawa. Nabi aja begayaan kok. Nabi itu aja begayaan. Kada serius-serius amat lah kayak ustaz-ustaz nang sekarang kan sebagian ustaz tuh kadang-kadang ada yang ceramah gerang jadi. Kadang-kadang ada yang sok keras. Tidak sesuai dengan sunnah. Oh, jangan sok keras. Jadi seolah-olahnya menganggap agama ini serius. Ada juga. Nabi kan begayaan rendah. Lawan Siti Aisyah Nabi lomba lari. Ayo, romantisnya tuh Nabi. Kita belapan buka yo. Dalam riwayat Siti Aisyah menang, Nabi kalah. Itu Nabi tuh memberikan gambaran. Ikam jangan coba-coba kan menang dunia. Itu setelan pabrik. Itu salah ya. Padahal Nabi itu rancak memimpin perang Tabuk, perang Khandak, perang Azab. Waktu lomba lari dengan Siti Aisyah, Nabi nang kalah Siti Aisyah yang menang. Paham lah. Ngerti kalau. Mengertilah kamu. Mengertilah. Wahai kawanku. Nabi aja itu. Masa kamu udah ngerti? Kalau salah. Nah, kan binian kok itu Sal. Binian itu hendak didapatkan dengan cara yang mahal. Ini tuh hendak kayak, tapi kitanya ya kalau Sal. Nah ini ada orang sang gladiator cinta. Memberikan tips salah cara mendekati binian. Nah ini mulai kata karuan ada pengajian.
Ini misalkan beginian, update status di WA kalau salah. Ikam tentukan jam. Misalkan jam 8 malam, ikam tentukan harus setiap jam itu secara konsisten WA tak aja. Tak. Misalkan anggaplah dipilih jam 8 malam tiap harinya. Nah, di mana nih pian? Ya. Maramenya pian mah di bapaan tadi. Ulun ini mau hendak istirahat atau auran silakan hadal pian lah. Kayak itu jatuh tuh hari pertama. Nah, isok hari kedua pulang misalkan inya tulakan kemana kah? Kayak itu pulang salah ya. Jangan terlalu banyak. Bapaan aja, manggangan aja, makan bubuan pian lah aja. Nah karena bawa ulun lah aja bilangnya no, mau nyorak ada waktu kalau ulun umpat. Ya abon dia pian auran, aja. Itu hari kedua. Hari ketiga kayak itu pulang masih sibuk lepian keuyuhan kah tinggi aja istirahatnya dulu kayak itu aja. Jangan kamu lakukan sudah makan belum, sudah kan itu tuh membosankan kayak aja. Terus sampai hari ke-6. Begitu di malam ke-7 jangan WA-nya di malam itu. Pada jam 8 malam itu jangan ikam WA di malam ke-7. Disinilah penentuannya. Ini percampuran antara logika dan rasa. Apabila bebingungannya mau WA berdahulu, kenapa nih Tina Sunyi masuk jebak paloi? Tapi bila inyak kada mau WA lagi berenai itu contohnya salah. Allah Akbar. Lalu aku mandang ujar paloi. Tuh masuk jebak paloi itu salah ya. Nah, ya itu sekian dari gladiator cinta. Ya Allah. Lanjut. Jadi engkau tertawa di atas punggungku dan engkau akan menangis karena engkau akan menangis di dalam perutku. Dan apabila engkau memakan barang yang haram di atas punggungku, dan maka engkau akan dimakan ulat di dalam perutku. Hati-hati salah, engkau akan dimakan ulat di dalam perutku. Apabila engkau bergembira di atas punggungku, maka nanti engkau susah di dalam perutku. Ini nang sakit-sakit beritaan nih. Engkau mengumpulkan barang di haram semua, engkau akan hancur di dalam perutku. Engkau berlaku sombong di atas punggungku dan engkau akan hina di dalam perutku. Engkau berjalan dengan senang di atas punggungku, engkau akan jatuh di apa? Jatuh susah di dalam perutku. Ini kita jelaskan. Nah, engkau berjalan dalam cahaya dan semua engkau akan berjalan dalam kegelapan dalam perutku. Bukan berarti kada boleh berlampau kan kayak itu. Salah. Artinya ini maksudnya bukan melarang tertawa, bukan melarang senang. Bahkan senang itu disuruh salah. Iya kalau cuman nih maksudnya tertawa lupa kepada Allah, tertawa dalam keadaan maksiat itu maksudnya. Ini maksudnya bukan berarti, ini contohnya kayak ini. Engkau berjalan dengan cahaya di atas punggungku, engkau akan gelap di dalam perutku. Mun ditafsirkan secara tekstual, mulai bulikan hari ini jangan belempuk kita bulik misalnya motor. Kan kada kayak itu juga. Disitulah pahamnya. Bila kita lupa, ya kalau salah. Ini bukti bahwa hadis atau Quran kadang-kadang diterjemahkan secara letterlek. Harus perlu ditakwil, harus perlu syarah penjelasan para ulama bagaimana cara memahaminya. Kadang-kadang rehane sing taguk bulat. Ya kelenjar. Engkau berjalan bahagia di atas punggungku. Berarti engkau akan menderita, berarti kita sedih. Kadang memang sedih. Kan majelis kadang-kadang sedih tuh. Mumput na otak sini. Kada kawa ya kalau salah. Kadanya jawaban dia kalau salah. Maksud itu paham ya kalau bahagia ini dalam artian melupakan Allah. Kalau bahagia dalam majelis, bahagia dalam ibadah disuruh. Senang dalam majelis disuruh. Bahagia tapi dalam keadaan taat diperintah. Bukan Islami agama sedih. Ya Allah. Jangan sampai kita salah memahami. Kita guru nih, engkau berjalan dengan lampu, nanti engkau gelap, mati lampu beritaan. Bakal ke depan, bang gugur aja beritaan.
bahlul yang itu kayak apa yang dihasilkan jadinya ya kalau salah. Nah, engkau dalam kegelapan perutku, engkau berjalan dengan orang banyak di atas punggungku, dan engkau akan duduk sendirian di dalam perutku. Maksudnya tuh ya tadi, ya kalau bukan berarti juga menghindari orang banyak, ya kalau jadi kita tuh harus bisa memahami. Kalau dimapahami sapaleh ya legun le, jangan langsung ditagok bulat. Kita ini disuruh bersama orang banyak, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergabunglah kalian dengan para ahlullah. Ya kah? Dengan para ahli-ahli Allah disuruh bergabung. Ya kalau bergabung dengan orang-orang yang menuju Allah tuh bergabung jadi. Kan disuruh orang banyak. Engkau bersama orang banyak di dalam punggungku, maka engkau akan sendirian di dalam perutku. Kayak kalau padahal kita disuruh bergabung lawan orang banyak. Sembahyang Jumat contohnya. Salah sembahyang Jumat seorangan. Ada sah disuruh bergabung. Kalau pahamlah kita bukti bahwa setiap hadis tidak bisa ditafsirkan secara secara tekstual. Ya kalau salah. Nah, walaupun masalah sembahyang Jumat ini ada beda pendapat. Imam Syafi'i wajib berjamaah minimal 40 orang. Imam Ahmad 3 orang pun kada apa-apa. Saya kong khatib, saya kong imam, saya kong ajar. Imam Malik 4. Saya kong khatib, saya kong imam, saya kong ajar, saya kong nang dipadai. Nah, itu kan berbeda pandangan. Kan kawan dengan bahkan Imam siapa lagi? Imam Abu Hanifah berdua pun yang penting berjemaah. Bahkan Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri itu punya murid, ngaran murid Al-Imam Ibnu Hazm. Sahnya sidin sembahyang Jumat seorangan. Ini mazhab Zahiri berkembang di Spanyol pada waktu itu, di Andalusia. Bersamaan dengan mazhab Imam Ibnu Arabi. Nah, di Spanyol nih. Jadi di Spanyol itu 3 yang berkembang. Tekstualis Zahiri, Ibnu Arabi, dan sejenis dengan tekstualis akidah. Ini kelompok istilahnya itu Salafi atau Wahabi sekarang disebutnya. Itu di Spanyol. Sufinya, ahli-ahli tasawufnya Ibnu Arabi. Itu di Andalusia, di kota Murcia, Spanyol. Ya, Spanyol. Ini berkembang sampai ke Perancis salah ya. Makanya mun kita belajar ilmu hakikat, ini tawasulnya dengan wali-wali Allah di Spanyol. Nah, cuman ini hati-hati. Hatinya apa? Difitnah oleh sebagian kelompok saat ini. Kalian tuh mau ikut Spanyol ajalnya. Padahal kan Spanyol bahari kan Islam. 800 tahun di masa Tarik bin Ziyad Cordoba itu kan kota Islam bahari. Spanyol dia kalau kan. Nah itu. Nah Ibnu Arabi dan juga ini. Jadi Imam Daud Az-Zahiri bisi murid Ibnu Hazm. Nah Ibnu Hazm ini ulama yang diakui oleh banyak ulama juga termasuk di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini ada sebagian memadahkan mazhab kelima dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada juga orang yang menginkludkan mazhab Ibnu Rushd ini sebagai anak daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah Ibnu Rushd ini berpandangan boleh sembahyang Jumat seorangan. Ayo bahkan kayak kok salah. Walaupun ini menyelisihi pandangan mayoritas. Walaupun tidak sah dalam mazhab Syafi'i orang sembahyang Jumat seorangan. Tapi kan Islamnya kan luas. Masa mulai Maroko sampai Merauke kayak ini hajab atau sah. Ibnu Rushd itu boleh seorangan dengan syarat khutbah dan sembahyang Jumat. Jadi mau khutbah seorangan hanya Jumat 2 rakaat sah. Kenapa jar Imam Ibnu Hazm bukan Ibnu Rushd? Ibnu Hazm sah karena dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu dikatakan
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zahaqul bait. Jikalau kalian mendengarkan nida, maksudnya azan Jumat, segeralah kalian ingat Allah. Ya kalau tinggalkan aktivitas jual beli, tinggalkan dunia. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu terlebih baik atasmu jika engkau mengetahui. Ujar Imam Ibnu Hazm, lihat di sini dalam surah Jumaah ayat 9, disuruh fas'au ila zikrillah, segeralah kamu kata-katanya, kamu ini kan seorangan, bukan kalian, kamu ingat kepada Allah. Karena kamu di sini, ini pendapat beliau, boleh aja sendirian sembahyang. Nah itu boleh, walaupun dalam mazhab Syafi'i ya ada sah itu. Bukan, jangan umpatan kayak itu, kecuali pada pandemi Covid semalam boleh terpakai itu. Paham ya? Kalau salah, aku tuh bukannya menyuruh. Kalau pengen itu taklid dan Imam Ibnu Hazm kan. Wah, tasalur bakat kuliah kan kayak itu saja. Ini bukan apa-apa, maksudnya ada pandangan yang luas. Sehingga sebujurnya pada waktu Covid semalam alternatif sana ya. Nah, saat Covid itu tak pakai. Tapi pun sekarang kata ya Bapak. Karena empat mazhab itu sepakat berjemaah yang besar itu. Paham ya kalau lain? Itu ada pendapat yang berbeda. Itu. Ya, sebagai alternatif lah ketika misalkan Covid, misalkan atau ada wabah atau situasi ya perang, mungkinlah situasi yang kadang memungkinkan jeraya mengancam keamanan kita umpamanya. Ya hanya ingin tuh maksudnya tuh ya kalau punya kadin apa-apa tuh ya kalau salah. Nah ini masuk tuh kayak itu menyampaikan kayak itulah, jangan wah kayak itu gue ulun taklid kepada Imam Ibnu Hazm. Iya berdosa tuh kan depan, cuman ya jangan juga kayak itu nah. Ya kalau paham ya kalau salah kan. Jadi memang bahayanya seorang fuqaha ini ketika ia menyampaikan berbagai macam alternatif pendapat yang cenderung meringankan, itu kadang-kadang dijadikan landasan bagi orang-orang yang secara set operatornya tuh malas berdahulu. Nah itu tahu bahaya nih bang. Kasalur bakat. Nah lah, tapi aku kadang menyarankan tadi lah. Artinya sekira kita membuka wawasan aja bahwa ada pendapat kayak itu. Ya mungkin satu saat misalkan ada apakah atau kita kemanakah yang mungkin kadang memungkinkan. Umpamanya apakah le, nah ya pak bolehlah sekali-kali dipakai itu ya. Kalau cuma kan nggak pernah pakai ini ya tetap pakai. Cuma ya kalau salah. Nah misalkan ya berdiam di Thailand kalau kau di Kamboja, hendak sembahyang kan gak ada kalah daripada mati baik sembahyang Jumat orangan memakai pendapat Imam Ibnu Hazm. Mungkin kita aman-aman kayak dia ke masjid lah. Ya kalau ada juga beremian dengar khutbah orang juga. Ya kalau gitu. Seruan kubur dalam hadis diceritakan sesungguhnya kubur itu memanggil 3 kali setiap hari. Aku ini adalah rumahnya orang sendirian, rumah duka cita, rumah kalajengking, rumah ular. Aku ini adalah rumah kegelapan, dan aku ini adalah rumah ulat dan apa yang engkau siapkan untuk aku. Ada yang meriwayatkan sesungguhnya kubur itu setiap hari memanggil-manggil 5 kali. Ia mengatakan, aku ini adalah rumah orang sendirian, maka jadikanlah untukmu teman yang jinak dengan membaca Al-Quran. Tapi kita nangka ini pong baca Quran juga lah. Hakikatnya ya kan karena semua kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pasti bersumber daripada Quran dan hadis. Itu baca Quran juga. Pendapat malah belajarin kitab pada mengaji Quran jadi emangnya kitab ini kan diambil daripada Quran. Nah itu Allah. Maka terangilah aku dengan aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan sholat malam. Aku ini adalah rumah debu, maka bawalah tikar. Yaitu amal soleh. Jadi kawan kita itu adalah Al-Quran. Lenteranya atau alat penerangnya yaitu sembahyang malam, sembahyang tahajud ya. Kalau tikarnya itu adalah amal soleh. Aku ini adalah rumah ular,
Rumah ular renggono itu tandunggana itu. Maka bawalah penawar, yaitu mengalirkan air mata, tobat karena takut kepada Allah, menangis kita atas dosa-dosanya. Nah, maka air mata yang tangis itu adalah penawar bagi racun bisa ular yang hajar ketika tadi kita dikubur. Dan aku ini adalah rumah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka perbanyaklah di atas punggungku tuh membaca pasal la ilaha illallah, itu yang dibacanya itulah supaya kamu mampu menjawab pertanyaan. Nang membaca tuh dibaca la ilaha illallah. Kalau penawarnya tadi adalah taubat, ya, taubat dan mengalirkan air mata. Nah, itu taubat dan mengalirkan air mata itu. Kemudian kubur ini adalah rumah pertanyaan bagi malaikat mungkar dan nakir. Maka perbanyaklah di atas punggungku dengan membaca la ilaha illallah supaya kamu mampu menjawab pertanyaan. Ada yang meriwayatkan la ilaha illallah, ada yang meriwayatkan membaca salawat. Nah, dua riwayat itu salah. Ya, kalau membaca la ilaha illallah atau meriwayatkan daripada membaca salawat. Nah, kira-kira itu dulu sesi pertama daripada pengajian kita membaca dua kitab, dan insyaallah kita lanjutkan pada minggu akan datang untuk dan kita lanjutkan dengan kitab Berincong setelah ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengabulkan hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan ada berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.